berarti yang bertahan saat ini hanyalah orang-orang yang fast track besar. Mereka terpaksa menunggu adanya VTube. Tidak begitu saudaraku. Saya yang mengalami sendiri dan saya yang membersamai mereka sampai saat ini, tidak seperti itu ternyata. Lah terus bagaimana? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya baru bisa nongol karena dari kemarin sore saya ikut sama teman-teman di rumah. Istilahnya kita barengin tamu lah, seperti itu. Lah pada kesempatan hari ini, seperti halnya yang dibahas oleh para content creator tentang follow up atau tindak lanjut dari informasi manajemen yang kemarin, saudaraku. Sebelum saya lanjutkan video ini, bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah memang yang namanya investor ini itu sudah ada atau belum ada atau sedang mencari? Banyak sekali analisis bahwasanya memang belum nemu, ada yang memang sudah nemu, tinggal membereskan hal-hal yang perlu dibereskan. Karena renah dari konten kreator, renah dari member atau VTuber, atau saya sering mengatakan arus bawah, dan sama renah dari manajemen ini, memang ada job description masing-masing. Bisa dibayangkan ketika yang difikirkan manajemen itu dibebankan kepada member, pastilah kebanyakan orang tidak akan kuat, saudaraku. Karena sebegitu rumit dan sebegitu pelik yang terjadi. Tetapi manajemen membuktikan berkali-kali hal yang tidak mungkin, yang dikatakan tidak mungkin oleh para haters, oleh para orang-orang yang ibaratnya dia sok tahu tentang VTube, ternyata dibuktikan bisa. Maka renah manajemen terutama tentang investor ini tentunya sudah di backup, di tackle seperti yang dikatakan oleh pengumuman VTube.co kemarin. Dalam 1,5 bulan mereka sedang intent bersama investor baru. Nah, jadi memang namanya bisnis ini juga berjalan, saudaraku. Mereka dengan berbagai macam update dari manajemen sendiri yang memang saat ini menggunakan metode silent ya, tidak ada pemberitaan kecuali melalui yang dikatakan webnya VTube.co. Lah itulah metode yang diambil untuk saat ini, untuk mengamankan ranah manajemen ini supaya mereka bisa bekerja dengan nyaman gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang ranah kita sebagai arus bawah dulu nih sementara. Lah arus bawah ini kita apa tugasnya? Menunggu, ya kan? Tapi sampai kapan, Pak? Lah kalau sudah dijelaskan berkali-kali melalui yang dikatakan VTube.co atau yang disampaikan penerjemahan dari para konten kreator. Nah, inilah yang dilakukan oleh manajemen, memberikan sinyal kepada Anda dari opini-opini yang ada. Makanya ketika saya bertanya apakah orang-orang yang bertahan ini adalah orang-orang yang fast track besar, belum tentu, saudaraku. Saya menemukan beberapa komunitas di akhir-akhir ini, mereka yang bertahan justru yang levelnya silver, yang levelnya gold, kemudian platinum, begitu-begitu. Dan ketika kita tanyakan apakah fast track besar, enggak, justru mereka yang melarang anggotanya untuk fast track, ada yang semacam itu. Ada yang menggunakan surat perjanjian bahwasanya memang untuk fast track ini harus ada ilmunya, begitu pada saat itu. Tetapi orang-orang yang fast track besar, orang yang justru malah banyak yang hilang juga sampai saat ini. Entah nanti ketika VTube nanti akan ketika on mereka akan datang lagi, wallahu alam bisawab. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi sering saya katakan, kenapa kok wah dikatakan ini dan itu? Masya Allah, kalau kita ngelihat netizen Indonesia ya kan, luar biasa. Tetapi kenapa ada keteguhan? Kenapa tetap kita memberikan suatu informasi kepada Anda? Satu alasan saya, karena kita nggak memberikan info satu hari ditanya mana kabar terbaru, mana motivasi dan seterusnya. Disitulah kami tetap eksis untuk membuat konten untuk Anda semua. Satu, yang pertama semacam itu, saudaraku. Kemudian yang kedua, dari
job deskripsi para konten kreator. Kenapa mereka selalu nongol dan memberikan info kepada Anda? Tentunya pesan yang terbaik, simaklah info yang benar-benar baik, yang menurut Anda bisa memberikan info yang bisa melegakan Anda. Dengan info-info yang A1 semacam itu, Anda bisa memilih channel terutama yang direkomendasikan. Kenapa? Karena ketika Anda mendapatkan sebuah informasi yang salah terus, ibaratnya mereka menerjemahkan dengan arogansi, wah ini lah Anda juga akan kecewa sendiri. Siapa yang salah? Wong Anda milih informasinya salah, kan seperti itu. Jadi intinya apa? Tugas atau job description. Tadi saya katakan investasi ini ranah manajemen. Sudah kan, kita mau menerjemahkan model apapun, ini ranah manajemen, semua akan bersifat asumsi, saudaraku. Yang kedua adalah ranah dari siapa? Member atau arus bawah adalah menunggu sampai saat ini. Nah, saya sudah sebutkan di video sebelum ini ya, ada 3 sebutan ya, ada haters, ada lovers, dan juga ada yang dikatakan yang menengah gitu. Nah itu saudaraku. Dan job description dari konten kreator adalah mendampingi Anda. Yang kedua adalah mempersiapkan jangan sampai ketika Allah mengizinkan VTube ini on, yang muncul berkeliaran ketika orang ngeklik VTube itu adalah akun-akun haters atau pembenci kita. Ketika dikatakan haters, baik buruknya VTube itu tetap dikatakan apa? Jelek. Lah itu dia. Maka pada video ini saya menyapa Anda dan semoga info tentang job description kita tentang masalah investor, udahlah itu ranah manajemen. Kita yakin aja lah manajemen bertanggung jawab begitu. Itu keyakinan kita, tetapi saya tidak memaksakan kehendak ya. Anda yang mau mencemooh mau ya monggo silahkan. Ini khusus VTuber sejati, kita harus bagaimana mensikapi ini, memberikan waktu lagi kepada manajemen untuk membuktikan apa yang dikatakannya. Nah, doa kita semoga apa yang dikatakan manajemen bisa wujud gitu loh. Itu dari saya yang pertama. Bagi Anda yang setuju, Anda boleh like video ini saudaraku. Tetapi ketika Anda tidak setuju, Anda juga boleh melakukan hal yang sebaliknya. Jadi dengan kita ngerti ini job description kita masing-masing, atau tugas kita masing-masing selaku yang manajemen, biar diselesaikan tugas manajemen. Karena kalau tugas manajemen ini di-share kepada Anda semuanya, maka Anda bisa tambah pusing misalnya. Ini harus begini. Itu udah ranahnya manajemen. Kemudian misalnya konten kreator menyampaikan dengan clue-clue yang ada, harus menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh arus bawah yang notabene saya, ayo Gus hati-hati, ini banyak yang tukang beca, ini banyak yang petani, ini banyak yang tunanetra dan seterusnya. Sampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana. Jadi intinya sebagai penerjemah, kita bukan terus ngerti segalanya, enggak. Cuma ketika ada info saya update. Seperti itu saudaraku. Jadi intinya semoga dengan video ini kita tambah gamblang. Oh berarti masalah investor ranah manajemen. Oh berarti kalau masalah VTuber arus bawah tugas kita waiting, kita menunggu sampai ada kabar selanjutnya kan. Pantau terus VTube.co ataupun akun-akun konten kreator yang Anda percaya. Tidak harus GSWV ya. Siapapun itu Anda bisa dengarkan untuk menemani hari-hari Anda. Kemudian konten kreator juga sama. Beritakan sesuai dengan apa yang adanya. Misal analisis yang positif, ya kan? Kemudian berikan satu gambaran yang jelas kepada para VTuber. Itu harapan saya begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada banyak kreator yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa sampai saat ini. Para VTuber masih ramai membicarakan masalah VTube dengan positif. Apabila banyak VTuber sejati atau VTuber yang menjadi haters, lah itu pilihan mereka. Karena memang kita tidak bisa memaksakan apapun kepada Anda tentang keadaan saat ini, saudaraku. Jadi mari kita bersama-sama dengan tipikal kita masing-masing, oke? Dengan gaya kita masing-masing, oke? Gaya kita masing-masing. Intinya kita sama-sama menunggu adanya VTube on ini. Kita doakan bersama, semoga Allah memberikan suatu
kemudahan manajemen untuk masalah investor segera clear, ya kan, segera clear, dan kita bisa memainkan aplikasi ini. Itu doa kita yang utama. Setelah itu kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya pikir yang paling bijaksana yang harus bisa kita laksanakan, dan ini hanyalah bukan tuntunan, tetapi ini hanyalah sebuah semacam ide yang saya sampaikan untuk saya katakan referensi Anda. Ketika Anda masih bingung ke sana ke sini, maka Anda bisa juga bergabung di grup-grup kita, baik WA maupun di Telegram. Kita sama-sama sharing, tapi sharing dengan positif. Seperti itu saudaraku, ini sudah maghrib, nanti kita bersambung lagi di konten selanjutnya. Terima kasih, saya Sigit dan salam ekstrim.